Alhamdulillah. Apa? Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi la yaumil qiyamah amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, jamaah syiar malam rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian rutin kita ya, membahas masalah-masalah aktual ya yang terkait dengan ekonomi politik atau politik ekonomi. Dan malam ini insya Allah kita akan membahas ya terkait dengan tambang ya. Sebenarnya pintu masuknya atau latar belakang kita mengangkat isu ini adalah terkait dengan dampak dari konsesi tambang yang diberikan oleh pemerintah kepada ormas Islam. Hari ini sudah membuahkan hasil ya. Sudah membuahkan hasil, artinya konsesi tambang yang diberikan oleh pemerintah kepada ormas Islam di awal dulu kita eh, mendengar ya dari berbagai kalangan ya bahwa pemberian tambang terhadap ormas Islam itu merupakan jebakan politik ya atau bahasa populernya jebakan Batman ya kan. Nah, hari ini kita lihat itu sudah bisa kita saksikan deh kan. Salah satu pemicu yang eh, terjadi di konflik ya, salah satu ormas terbesar di Indonesia itu adalah terkait dengan ribut lah bahasanya rebutan terkait dengan pengelolaan tambang ini. Nah, karena itu nanti akan kita lihat secara mendalam ya dari aspek politik, dari aspek hukum syara maupun juga apa sih sebenarnya peran ormas yang harus kemudian dilakukan ya dalam konteks keberadaannya yang di tengah-tengah situasi politik saat ini. Baik, izin share Bapak Ibu sekalian. Jadi pada malam ini ya topik kita itu adalah seputar ya, ya, barak tambang para elit ormas Islam nih kan. Jadi kalau kita perhatikan ya, walaupun yang sekarang sedang rame itu adalah salah satu ormas terbesar ya, sudah menjadi eh, saya kira konsumsi publik ya, terjadinya perseteruan antara satu kelompok di PBNU ya dengan kelompok yang lainnya yang pada akhirnya sekarang PBN Ulama kemudian dilengsarkan diganti kemudian oleh PJ PBNU Sakarang yang baru gitu kan yang baru beberapa hari yang lalu. Nah, kita sebenarnya tidak ingin membahas terkait dengan konflik di PBNU-nya ya kan. Kita akan melihat dari sudut pandang politik ya terkait dengan eh, di balik eh, konsesi tambang yang diberikan kepada ormas Islam ya. Sebenarnya ini sudah kita bahas mungkin di beberapa kesempatan di tempat lain mungkin, tapi di sini saya kira kita baru membahas terkait dengan ini ya, apalagi dengan fenomena yang baru tadi. Baik, di awal kalau kita lihat
kita lihat ke flashback ke belakang, gitu kan. Pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan, sebagian menganggap itu jebakan Batman, gitu kan. Nah, apa sih yang disebut dengan jebakan Batman? Ya, kalau kita lihat secara sederhananya, jebakan Batman itu adalah sebuah trik, rencana atau situasi yang dibuat ya secara cerdas dan matang untuk mengelabui seseorang. Jadi tujuannya itu untuk mengelabui, untuk membohongi. Yang membuatnya masuk ke dalam posisi yang merugikan, sulit keluar. Namanya itu jebakan ya kan, sulit keluar atau terjebak dalam situasi yang tidak sesuai dengan harapan. Istilah jebakan Batman ini mungkin terinspirasi dari kecerdasan Batman dalam mengantisipasi lawan-lawan supernya gitu ya. Dalam konteks politik berarti untuk melawan ya atau mengkerangkeng ya atau untuk menjebak lawan-lawan politiknya itu kan. Nah, kalau kita perhatikan di awal isu ya yang terkait dengan penyerahan ormas tambang terhadap ormas keagamaan, awalnya terjadi pro kontra, bahkan awalnya Muhammadiyah juga timbang-timbang gitu kan. Tapi yang menarik adalah beberapa ormas non-Islam, keagamaan non-Islam justru banyak yang menolak gitu kan. Jadi kalau kita lihat ada awalnya kalau kita lihat ada konferensi Wali Gereja Indonesia itu menolak ya. Kemudian HKBP juga menolak gitu kan. Kemudian juga PGI dan Muhammadiyah awalnya menolak, kemudian kita lihat akhirnya pikir-pikir dulu dan kemudian menerima. Nah, sementara kalau kita lihat ada 6 ormas keagamaan yang menyetujui atau menerima itu kan, menerima apa istilahnya itu tawaran untuk mengelola tambang dari rezim Jokowi pada saat itu. Yang terdepan tentu urusan ini adalah Nahdlatul Ulama, itu kan. Nanti kita lihat, kemudian yang kedua Muhammadiyah juga akhirnya awalnya mempertimbangkan, ya, kemudian sudah menerima juga. Eh, Kemudian juga ada yang muncul juga ternyata PGI juga pro kontra gitu kan. Kemudian ada perwakilan umat Buddha, kemudian ada Farisada Hindu Dharma, kemudian ini dari 6 ormas keagamaan tadi ya. Yang setuju itu adalah NU, Persatuan Islam, yang menolak KWI awalnya ya. Perhimpunan Mahasiswa Katolik, Huria Kristen Batak, PGI, dan Muhammadiyah pada saat itu kemudian mempertimbangkan. Nah, jadi memang kalau kita perhatikan sejak awal itu sudah muncul pro kontra terkait dengan pemberian konsesi tambang yang diberikan oleh rejim Jokowi pada saat itu kepada ormas keagamaan ya, terutama ormas Islam. Nah, sehingga kemudian ada sebuah pemeo, ini kan istilah di tengah-tengah kehidupan politik ya, ormas ya. Jadi saya sering sebutkan pada saat itu ormas Islam itu dipisahkan oleh tahlil, disatukan oleh bahlil, gitu kan. Kenapa dipisahkan oleh tahlil? NU dan Muhammadiyah kan dulu ribut terkait dengan masalah tahlil ya. Sampai sekarang juga sebenarnya ya, walaupun sudah tidak menjadi masalah perdebatan lagi, tapi mereka sekarang disatukan oleh bahlil. Apa yang disebut dengan saya maksudkan disatukan oleh bahlil? Bahlil kan Menteri ESDM ya. Jadi NU dan Muhammadiyah terima izin tambang. Nah, ini kan pada akhirnya kalau kita lihat setelah sebelumnya ya menolak ya menimbang tapi akhirnya kemudian menerima ya. Bahkan Menteri SDM pada saat itu yaitu Bahlil dia mengatakan menjamin bahwa tambang yang diberikan untuk Muhammadiyah itu yang paling bagus. Bahasa dia itu kemudian bukan kaleng-kaleng lagi. Nah, pertanyaan yang menarik yang harus kemudian kita eh, pikirkan setelah mendalam, gitu kan, adalah kenapa sih ormas Islam itu menerima tawaran mengelola tambang, gitu kan? Sementara sebagian ormas non-Islam ya, itu menolak.
Ya. Jadi kalau kita lihat, jadi akhirnya kan tiga ormas Islam, Muhammadiyah versus kemudian juga NU, apalagi terdepan saya katakan tadi, itu menerima, sementara ormas non-Islam justru ya sampai hari ini mungkin saya belum update itu eh, sebagian kemudian menolak. Nah, kalau kita perhatikan, saya melihat ada tiga ya, ada tiga kemungkinan kenapa ormas Islam menerima eh, konsesi tambang ya yang diberikan oleh pemerintah ya kepada ormas Islam. Yang pertama, ini yang akan kita bahas, itu mungkin itu tidak memiliki kesadaran politik ya. Tidak memiliki kesadaran politik gitu kan. Sehingga ya tadi ya yang di awal nanti kita lihat jebakan Batman-nya itu di mana gitu kan. Jadi di awal sudah kita duga itu kan itu jebakan politik ya, jebakan Batman. Nah, berarti ketika kemudian mengambil alih atau menerima itu berarti masuk ke jebakan tersebut. Dengan kata lain, tidak memiliki kesadaran politik yang paripurna. Nanti kita lihat bahas ya. Yang kedua itu adalah salah paham terhadap hukum pengelolaan tambang. Dan yang terakhir itu adalah penyebabnya itu ya tidak lain memang ya menikmati itu kan, hubud dunia itu kan. Ya. Jadi seperti yang dikatakan oleh ketua ya PBNU pada saat itu yang sekarang dilengsarkan ya. Dia mengatakan kenapa kemudian NU menerima tambang, konsesi tambang karena NU merasa sudah lama melarat ya kan. Jadi betul-betul ini motifnya motif ekonomi itu kan, motif yang saya kira sangat-sangat menyedihkan gitu kan. Jadi akhirnya terjebak seperti orang kapitalis gitu kan untuk mengelola tambang ini gitu kan. Nah, kita lihat bedah itu kan dan kemudian nanti bagaimana hukum Islam terkait dengan pengelolaan tambang ini kaitannya dengan ormas. Pertama kalau kita bicara terkait dengan kesadaran politik. Nah, sering kita lihat bahwa umat Islam itu rata-rata ya secara umum mereka tidak memiliki kesadaran politik yang paripurna, terutama kesadaran politik Islam. Apa sih yang disebut dengan kesadaran politik ya? Di dalam kitab Al-Fikrul Islami ya, Muhammad Ismail itu menyebutkan yang disebut dengan kesadaran politik atau al-wa'yu siyasi ya nadratu ilal alam min jiwayati khassah ya. Jadi tadi ya. Jadi kesadaran politik itu adalah pandangan terhadap dunia dari sudut pandang yang khas. Ya, jadi jawiyatin khosotin. Ya. Nah, di dalamnya itu ada dua unsur. Jadi orang yang sadar politik itu karena anggota DPR, MPR belum juga kemudian sadar politik gitu kan. Ya, mereka orang ya pragmatisme gitu kan. Ya, termasuk juga kita lihat ya kan. Di balik eh istilahnya itu konsesi tambang ini apakah ada unsur politik atau tidak ya. Kalau kemudian tidak muncul kesadaran politik apalagi yang munculnya itu hubud dunia itu kan ya akhirnya ya dipolitisi gitu kan. Nah, dimanfaatkan untuk kepentingan politik gitu kan. Nah, di dalam kitab tersebut disebutkan bahwa ada dua unsur yang terkait dengan seseorang yang memiliki kesadaran politik. Yang pertama adalah ada pandangan yang universal yang tidak terbatas pada negeri-negeri tertentu. Jadi orang yang sadar politik itu bukan hanya dia membaca peta politik lokal ya, Indonesia misalnya, tapi dia juga harus memahami dan membahas eh, peta politik global, ya kan? Jadi kan kalau kita perhatikan, kalau kita lihat hari ini saudara-saudara kita di Sumatera, di juga beberapa daerah lain yang kena bencana eh, banjir bandang. Kalau kita lihat dalam perspektif politik ya sebenarnya banjir bandang itu yang menjadi pelakunya itu bukan hanya unsur dalam negeri ya. Banyak juga ya unsur-unsur dari luar negeri itu kan.
yaitu para oligarki, para kapitalis yang salah satunya mereka dengan jor-joran tidak pernah kemudian peduli terhadap kerusakan alam dan lingkungan untuk mengeksploitasi, menjarah sumber daya alam yang ada di Indonesia itu kan. Nah, jadi kalau ini yang harus kemudian kita buka kesadaran kita itu kan, bahwa kesadaran politik itu yang pertama yang harus kita pahami bahwa kita memandang setiap peristiwa, setiap kejadian itu tidak hanya terbatas dalam konteks dalam negeri itu kan. Ya. Yang kedua, sudut pandang tersebut harus bertolak dari sudut pandang yang khas, ya, atau dari satu ideologi atau satu mabda tertentu itu kan. Maka orang yang kemudian punya kesadaran politik Islam berarti dia harus memandang segala sesuatunya itu, kejadian internasional maupun juga kejadian lokal itu dari sudut pandang Islam, gitu kan. Dan orang yang kemudian sekuler kapitalis dia akan sadar politik ya dengan ke politik kapitalis ya dengan tadi dia memandang ya dunia itu juga dengan kepentingan politik kapitalisnya itu kan. Nah, ini yang harus kemudian dipahami ya. Jadi kesadaran politik itu bukan pemilu, bukan keterlibatan dalam pemilu itu sangat rendah sekali. Jadi kesadaran politik itu adalah tadi pandangan seseorang yang universal ya, yang terkait dengan eh, problematika atau fakta yang ada internasional dari sudut pandang yang khas gitu kan. Nah, kalau kita lihat, nah baru kita baca itu kan bagaimana arah politik Indonesia dan kaitannya dengan ormas Islam yang sekarang terjebak ya dengan jebakan Batman ya, menerima tambang gitu kan. Nah, kenapa kemudian menerima tambang? Ya, rata-rata kan alasan yang sering dimunculkan oleh pemerintah, ormas Islam itu kan berjasa ya. Berjasa untuk apa? Berjasa katanya untuk membangun NKRI ini. Jadi wajarlah kalau mereka kemudian mendapatkan konsesi tambang tersebut, ya kan. Sudah lama harusnya mereka mendapatkan dari dulu gitu kan. Itu kan bahasa-bahasa yang dimunculkan. Memuji tapi sebenarnya menjebak gitu kan. Itu yang saya katakan. Memuji kenapa kemudian ormas Islam layak mendapat konsesi tambang gitu kan. Eh, karena tadi kontribusi ormas Islam terhadap negara ini sangat besar. Ya. Nah, sementara kalau kita lihat nanti apakah ucapan itu madu atau racun? Nah, kalau kita lihat fenomena politik di Indonesia, disadari atau tidak, ini yang harus kita pahami bahwa konteks politik kita hari ini itu kan dikuasai ya. Politik kita itu baik ekonomi maupun politik, kita itu sekarang itu sedang istilahnya itu dijajah secara politik ekonomi itu oleh dua kekuatan besar yaitu Amerika Serikat dan sekutunya serta Cina dan sekutunya. Ya. Jadi kalau kalau kita lihat yang dilakukan oleh Amerika Serikat, Anda lihat nanti Bapak Ibu sekalian kita lihat ya. Amerika Serikat ketika menjajah Indonesia secara politik ekonomi, ini kan, dia bukan hanya sekedar menjajah politik dan ekonomi, ya, tapi juga dia menjajah pemikirannya. Berbeda dengan Cina, dia hanya terlibat dalam konteks politik ekonominya. Dia tidak terlalu gitu kan, atau memang tidak membawa misi ya, misi pemikiran, ya kan. Nah, apa yang kemudian dilakukan oleh Amerika Serikat sejak lama, kalau kita lihat ya, politik yang diterapkan di Indonesia, Amerika Serikat dan sekutunya membawa sebuah pemikiran bahwa Islam kapah, Islam ideologis, Islam politis itu disebut sebagai radikalisme, ya, sebagai musuh bersama, sebagaimana yang disampaikan oleh konsultan politik mereka, Rand Corporation, itu kan. Karena itu kalau kita lihat mereka selalu mengusung apa yang disebut dengan moderasi Islam. Ya. Misalnya di bulan Desember ini mereka merusak akidah umat Islam dengan ya pemikiran-pemikiran sinkretisme, pemikiran-pemikiran eh,
yang menganggap semua agama benar, pluralisme gitu kan. Nah, saat ini ya masih saya kira walaupun gaungnya tidak begitu belum begitu terasa itu kan, istilah radikalisme terorisme ini masih kemudian dijadikan sarana yang efektif oleh Amerika Serikat untuk menghantam gerakan Islam yang akan mengembalikan Islam dalam institusi politik. Nah, itu dari sisi pemikiran. Amerika Serikat menjajah ya, mendominasi kemudian negeri ini ya dan negeri muslim lainnya dengan pemikiran yang dominan tadi, yang tiga tadi. Yang kedua secara politik, Amerika Serikat ya untuk melumpuhkan kekuatan politik Islam, maka mereka terus-menerus secara politik mengekspor demokrasi, sekularisme, liberalisme dan pluralisme ya. Jadi kalau kita lihat ya di sini kita bisa lihat ya secara politik, bahkan ada buku yang menarik, ekspor yang paling mematikan ya dari Amerika Serikat itu adalah ya demokrasi itu kan. Karena dengan demokrasi inilah kalau kita lihat ya daya rusaknya baik terhadap politik maupun terhadap ekonomi itu luar biasa. Kemudian secara ekonomi kalau kita lihat ya maka Amerika Serikat mengarahkan ya untuk eh, membuka selebar-lebarnya agar Indonesia itu terbuka untuk investasi asing. Ya. Nah, dari aspek pemikiran kita lihat tadi melahirkan gerakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan sekutunya yaitu Islamofobia, mencegah Islam politik ya. Maka mereka kemudian menyodorkan Islam ala mereka, ala barat yang disebut dengan moderasi Islam ya. Sementara secara politik kalau kita lihat dan ekonomi, secara ekonomi ya maka kita lihat saat ini ya Indonesia dikuasai oleh oligarki yaitu memanfaatkan negara bagi kepentingan pengusaha dan rakyat yang menjadi korban atau yang sering disebut dengan korporatokrasi gitu kan atau peng-peng gitu kan bahasa yang sering kita dengar juga pengusaha dan penguasa itu kan. Sementara secara politik otoriter ya Amerika Serikat itu berupaya untuk membersihkan komunis atas nama pembersihan komunis atas nama pelurusan sejarah. Justru Islam terus diusung menjadi Islam politik menjadi musuh. Basisnya itu adalah sekularisme, gitu kan. Nah, ini kalau kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat maupun Cina dalam konteks politik ekonomi sama, gitu kan. Nah, sementara dalam konteks pemikiran tadi yang melakukan hanya Amerika Serikat, ya. Jadi Cina tidak begitu dia membawa apa istilahnya itu ide Islamophobia kemudian yang lainnya. Bagi dia itu hanya terkait dengan kepentingan politik dan ekonomi. Misalnya tadi ada obor revisi sejarah PKI ya karena memang Cina basisnya PKI ya kan. Kemudian ekonominya investasi infrastruktur itu kan dan juga tenaga kerja asingnya itu kayak yang kita lihat Cina itu salah satu karakteristik ya investasi Cina itu bukan hanya dia membawa modal tapi juga dia membawa orang-orang gitu kan. Pekerja bahkan sampai pekerja kasar di Morowali sampai ada bandara ya yang itu kemudian bebas gitu kan. Ini memang rejim Jokowi 10 tahun itu luar biasa ya. Kejahatannya itu kan ya. Jadi sampai mereka punya bandara bebas mengangkut tenaga kerja dari Cina itu kan. Yang katanya tenaga ahli, masa tenaga ahli sampai ribuan itu kan. Ini kan konyol, alasan yang sangat membodohi itu kan. Tapi menunjukkan kebodohan sendiri itu kan. Jadi nggak mungkin ribuan tenaga ahli itu kan. Tenaga ahli kok tukang sapu ya sampai urusan-urusan yang sangat kemudian teknis pun tenaga kerja itu kemudian dikuasai oleh Cina. Mereka membawa ya tenaga kerjanya ke Indonesia. Intinya kalau kita lihat RI makin dalam cengkraman korpotokrasi ya, korporatokrasi, hegemoni oligarki, ya, sekulerisme radikal
yang mengabdi kepada negara tadi gitu kan. Nah, jadi kalau kita perhatikan eh, intinya dari sisi politik gitu kan, dan kalau kita perhatikan apa yang dilakukan oleh rejim sekarang nggak jauh beda, caranya aja yang berbeda itu kan. Jadi sekalipun dalam konteks lokal antara Jokowi mungkin dengan Prabowo yang sekarang pelanjutnya kadang-kadang ada perbedaan pendapat, namun sebenarnya arahnya sama. Membangun kepemimpinan populis otoriter untuk melanggengkan ekonomi kapitalisme atau neoliberalisme. Mungkin bertanya tadi kan, tapi kan Pak rejim sekarang itu mengembangkan apa yang disebut dengan koperasi merah putih. Kita lihat koperasi itu adalah tambal sulam dari sistem ekonomi kapitalis sejatinya. Dan itu sebenarnya bukan hal yang baru gitu kan. Ya, di Undang-Undang Dasar 45 itu disebutkan koperasi, tapi kan faktanya enggak berjalan. Itu hanya sekedar bumper aja ya, faktanya kemudian tidak akan bisa kemudian bersaing dengan apa? Dengan oligarki kapitalis gitu kan. Itu hanya sekedar bumper agar mungkin tidak terlalu telanjang. Walaupun sebenarnya sangat telanjang sekali dengan kebijakan-kebijakan pro kapitalisnya itu kan. Nah, tapi ya kadang-kadang kan tadi kesadaran politik umat yang belum begitu nampak sangat mudah gitu ya, untuk kemudian dimanipulasi dengan kebijakan-kebijakan yang seolah-olah pro rakyat yang sebenarnya itu di belakang itu sebenarnya juga tidak tidak terlalu serius untuk memikirkan urusan rakyat. Contoh kita lihat sekarang misalnya ya, di saat bencana kemudian presiden ke luar negeri itu kan ikut pertemuan salah satu forum ekonomi OECD itu kan, dan dia memberikan sebuah ini gitu kan, sebuah sumbangan 16 triliun untuk rehabilitasi hutan di berbagai negara katanya. Padahal hutan di Indonesia rusaknya luar biasa. Padahal rakyatnya yang sekarang ya kena bencana itu kan banyak yang belum mendapatkan bantuan. Tapi dengan mudahnya menggelontorkan, menjanjikan 16 triliun untuk ya kepentingan organisasi internasional yang itu kalau kita lihat bicara organisasi internasional pada akhirnya tetap itu sebagai alat untuk mengokohkan imperialisme atau penjajahan ekonomi. Nah, jadi ini secara politik. Jadi secara politik kalau kita lihat dengan membaca politik ya yang ada saat ini, maka kita harus melihat bahwa apa yang disodorkan oleh pemerintah sebenarnya terkait dengan eh, konsesi tambang itu atau ormas diberikan izin ya atau diberikan porsi atau bagian untuk mengeksploitasi tambang, sebenarnya kalau kita sadar secara politik, kita harus membacanya bahwa konsesi tambang itu untuk membungkam kekritisan ormas, ya kan? Jadi mereka untuk membungkam kekritisan ormas. Ya. Bahkan sebenarnya orang-orang itu yang sadar itu sudah mengatakan deh kan ya, misalnya di CNN itu kemudian disebutkan izin tambang ormas dinilai sogokan bungkam ya. Nah, ini yang menarik ada si tokoh liberal ya Ulil Absor ya yang mengatakan bahwa mungkin ini bahasa dia mungkin ya ini yang disebut dengan mungkin sogokan hasanah mungkin ya kan. Jadi ini adalah izin tambang ormas dinilai sogokan untuk membungkam. Ya. Walaupun mereka mengatakan ya NU dan Muhammadiyah tetap akan kritis walaupun mendapatkan dana. Faktanya jangankan diberikan tambang. Ya. Dengan dulu ormas ini juga mendapat porsi dari APBN, ya mereka juga sebenarnya sulit juga untuk kemudian berkritis sebenar-benarnya itu kan. Kenapa? Ya masih ada ketergantungan. Dulu ketika saya juga di Jawa Barat sering ketemu ya dengan beberapa tokoh, dia mengatakan ya kita ini nggak bebas ya tokoh-tokoh ormas maksudnya, nggak bebas kemudian berbicara mengkritik ya karena kita masih tergantung juga ke pemerintah, ke anggaran ya untuk
pembiayaan pendidikan dan sekolah-sekolahnya itu. Jadi dulu aja itu sudah dengan ada anggaran ya, APBD itu kan atau APBN yang dialokasikan untuk ormas itu sudah cukup sedikit membelenggu, apalagi ditambah dengan ya ini ya tambang ini gitu kan. Nah, sehingga kalau kita lihat di Walki misalnya mengatakan bahwa pemberian izin tambang pada ormas keagamaan sebenarnya hanya akan menjadi pembenaran terhadap segala perusakan yang telah terjadi. Bahkan bisa jadi gitu kan, ormas itu menikmatinya sedikit ya, misalnya itu kan tambang batu bara kan, itu sudah dieksplorasi luar biasa. Nah, sisanya diberikan ke ormas Islam. Jadi bagian istilahnya itu dedaknya, bagian ya akhirnya itu kan diberikan ke ormas Islam. Apa bisa jadi tujuannya itu adalah agar kerusakan ini ya mereka yang menyerahkan kepada ormas Islam. Ormas Islam nanti ikut kemudian ya perusakan ya terhadap lingkungan nih kan. Nah, dan itu akhirnya terbukti gitu kan. Kalau kita lihat jebakan Batman tadi, ya kan. Kiai Haji Said Agil Sirot misalnya, dia mengatakan sejak dapat konsesi tambang, PBNU tidak lagi kritis kepada pemerintah. Walaupun kalau kita lihat sih dulu mereka kritis juga ada cuan. Kalau ada cuan dibungkam juga. Nah sekarang sudah dibungkam duluan, ya kan. Kemudian juga Tempo ya. Nah, ini kaitannya dengan topik kita sekarang gitu kan. Tempo dalam salah satu ulasannya itu gontokan-gontokan elit PBNU karena tambang ya. Atau pusaran tambang tadi itu kan dalam konflik PBNU. Dan ketua PBNU sebelumnya yang sekarang sudah dilengsarkan itu yang sering disebut dengan Gus Yahya itu kan dia mengatakan bahwa memang benar bahwa konsesi tambang itu menjadi salah satu pemicu konflik di PBNU. Walaupun dia bilang itu ya tidak satu-satunya ada faktor lain, tapi salah satu faktor pemicu konflik di PBNU itu adalah adanya konsesi tambang. Jadi ya pemicu lain mungkin ada juga itu kan. Misalnya itu kan di PBNU di bawah Gus Yahya ini kan kelihatan sekali pro Yahudinya itu kan. Ya, sampai dia pernah mengundang ya di Universitas Indonesia tokoh yang sangat pro terhadap Yahudi. Gitu kan. Nah, ini yang banyak kritikan. Nah mungkin itu yang dia sebut mungkin salah satu faktor lain selain faktor konsesi tambang yang menjadi pemicu terjadinya konflik di PBNU, gitu kan. Nah itu secara politik. Jadi kalau kita perhatikan dengan berbagai pendapat dari kalangan tadi ya dan kemudian juga kita melihat juga realitas politik, maka sebenarnya kita sudah bisa mengambil kesimpulan secara sederhana itu kan bahwa ya memang sebuah realitas yang tidak bisa dipungkiri lagi bahwa pemberian konsesi tambang kepada ormas itu ya pada akhirnya ya itu menjadi jebakan Batman ya untuk membungkam atau bahkan bisa jadi bukan hanya sekedar membungkam nanti untuk menyalahkan kerusakan lingkungan ini juga kepada ormas Islam itu kan. Ya. Nah, ini yang pertama itu kan. Yang kedua, tadi disebutkan bisa jadi mereka kemudian menolak ya, menerima maaf, menerima tambang konsesi tambang itu karena tidak memahami secara clear terkait dengan pengelolaan tambang menurut syariat Islam. Gitu kan. Kenapa? Nanti kita lihat karena pemahaman terhadap ini saya kira ya mungkin pernah juga mereka juga membahas tapi tadilah bisa jadi kepentingan yang justru mengabaikan ini atau bahasanya itu adalah karena di sini ada maslahat akhirnya mereka mengabaikan hukum syara. Karena sering kaidah yang digunakan itu haitsuma maslahat takunu syar'u itu kan. Ketika ada maslahat maka di situ ada hukum syara. Artinya kalau ada kemaslahatan jadi boleh yang tadinya haram. Ya. Kenapa? Karena saya pernah di
zaman eh, sebelum rezim Jokowi itu kan hadir di Komisi 8 ketika membahas ya undang-undang migas itu kan. Ya, pada saat itu eh, ada tiga ormas besar yang diundang. Ya, yang pertama itu dari NU, yang kedua dari Muhammadiyah, dan yang ketiga dari Hizbut Tahrir yang sekarang sudah dibekukan. Pada saat itu masih eh, ada BHP-nya, diundang juga untuk memberikan masukan terkait dengan undang-undang migas. Dan dari semua yang hadir itu, ada hal yang sebenarnya mengembirakan, semua sepakat bahwa minyak dan gas itu wajib dikelola oleh negara. Kenapa? Karena masuk dalam kategori milik umum. Dan dalil yang dikemukakan, baik dari kalangan NU, kemudian juga dari kalangan Muhammadiyah, itu sama dengan yang disampaikan oleh utusan HTI pada saat itu, yaitu al-muslimuna syuraka'u fis salasin fil ma'i wal kalai wanar wa samanu haramun. Nah, jadi tambang itu adalah sebenarnya milik umum. Nah, bagaimana kemudian pengelolaan ya tambang tersebut dalam perspektif Islam ya. Nah, ini kembali sudah kita bahas di pembahasan sistem ekonomi Islam bahwa dalam pandangan Islam ya kepemilikan itu ada tiga, ada individu, umum, dan negara ya. Ini definisi milik umum sudah kita pahami bersama. Ada tiga kategori yang masuk dalam kategori milik umum, yaitu barang yang menjadi kebutuhan umum, tambang dalam jumlah besar. Nah, jadi ini yang sedang kita bicarakan hari ini. Yang masuk dalam kategori milik umum sekarang itu adalah ini ya, yaitu tambang dalam jumlah yang besar itu masuk dalam kategori milik umum. Nah, lalu bagaimana pengelolaan milik umum ini ya? Kalau kita lihat milik umum itu tadi ini kesimpulannya ada tiga, barang yang menjadi kebutuhan umum, tambang dalam jumlah yang besar, barang yang secara karakter memang tidak dapat dimiliki oleh individu. Nah, dalil bahwa di situ ada kepemilikan umum, saya kira sudah sering kita dengar juga tadi ya hadis yang sudah masyhur sekarang itu kan di kalangan kaum muslimin dan umat Islam ya bahwa al muslimuna syurakau fis salasin fil ma'i wal kali wan nar. Di dalam riwayat yang lain ada tambahan wasamanuhu haramun ya. Jadi dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, kaum muslimin berserikat dalam tiga hal, air, padang rumput, dan api. Dalam riwayat yang lain ada tambahan dari Ibnu Abbas, menjualnya haram, artinya menjadikan komoditas ya yang diperjualbelikan untuk kepentingan bisnis ya, bukan dalam konteks riayah terhadap rakyat, itu diharamkan. Makna dari hadis ini. Ya. Nah, itu yang terkait dengan fasilitas umum dalilnya eh, apa? Maaf ya, dalil kepemilikan umum dalil yang pertama tadi ya hadis ini. Kemudian dalil lain ada ya istimbat ya dari hadis tersebut ya. Walaupun menyebutkan hanya tiga jenis benda, tapi dengan melihat hadis lain, misalnya Rasulullah telah membolehkan air di Taif dan Khaybar, Khaybar dimiliki oleh para petani, maka bisa diistimbat di situ ada ilat yang disebut dengan ilat istimbaton bahwa air, api dan hutan tadi itu menjadi kemudian milik umum kalau posisinya sebagai fasilitas umum. Ya. Karena itu air, api, dan padang gembala itu bisa menjadi milik pribadi kalau itu bukan fasilitas umum. Sebaliknya, nah, istimbat yang bisa kita ambil, milik umum itu bukan hanya air, api, dan padang gembala, tapi semua yang masuk dalam kategori fasilitas umum. Kemudian dalil yang terkait dengan tambang yang jumlahnya banyak atau tidak terbatas itu milik umum itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud ya di mana pada saat itu salah seorang eh, sahabat di masa Rasulullah yaitu Abiyad bin Hambal meminta kepada Rasulullah untuk memberikan tambang garam untuk dia kelola. Awalnya diberikan, tapi ketika kemudian sudah diberikan ya ada yang hadir di majlis itu bertanya kepada Rasulullah, "At-tadri ya,
Apakah engkau tahu apa yang kau berikan? Kata salah seorang yang ada di majlis tersebut, atadi makotota lahu innama kotota lahul ma'al al idda. Jadi, tahukah Anda apa yang telah Anda berikan kepadanya? Sesungguhnya Anda telah memberikan kepadanya sesuatu yang seperti air yang mengalir. Maka Rasulullah kemudian mengatakan ya, fantaja'ahu minhu, cabut kembali. Artinya apa? Pemberi yang sudah diberikan tadi itu kemudian diambil kembali. Kenapa? Karena masuk dalam kategori milik umum. Milik umum itu haram untuk dikelola atau dimiliki oleh individu atau kelompok. Nah, kenapa dari ayat tersebut, dari hadis tersebut kita mengatakan haram? Ya, karena sebenarnya yang terjadi itu adalah kenapa Rasulullah mengambil kembali, karena faktanya tadi setelah beliau kemudian memahami ya berdasar informasi bahwa tambang garam yang diberikan itu laksana al-ma'u al-irdu ya kan, seperti air yang mengalir, maka Rasulullah kemudian mencabut kembali. Padahal kita lihat dalam hadis yang lain, mencabut atau mengambil kembali pemberian itu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Majah, Bukhari dan Muslim. Al-aidu fi hibbatihi kal kalbi ya'udu fi qaihi. Orang yang menarik kembali hibahnya sama dengan anjing yang menjilat kembali muntahannya. Nah, berdasarkan hadis tersebut, nih kita kompromikan dua hadis tadi. Yang satu kemudian Rasulullah awalnya memberikan tambang kemudian diambil kembali ya. Kemudian yang kedua, larangan untuk mengambil kembali barang yang sudah dihibahkan, maka di situ kita kompromikan, kita gabungkan berarti yang kalau itu adalah sesuatu yang memang layak atau masuk dalam kategori milik individu, ketika sudah diberikan, maka haram diambil kembali. Tapi kalau faktanya yang diberikan itu adalah masuk dalam kategori milik umum, maka haram dibelikan, maka akhirnya kemudian diambil kembali. Nah, ini kita lihat ya terkait dengan dalil bahwa tambang itu masuk dalam kategori milik umum. Yang terakhir, milik umum itu adalah memang barang dan jasa yang berdasarkan hukum syara itu adalah kelompok dan setiap individu berhak memanfaatkan secara bersama-sama. Ini sama tadi ya. Nah, jadi contohnya apa? Ya, contoh yang masuk dalam kategori ini adalah mina itu kan. Jadi barang yang secara karakter memang tidak dapat dimiliki oleh individu. Jadi dalam salah satu hadis ya Rasulullah SAW ditanya terkait dengan mina, bolehkah kami membangun rumah untuk bertempat teduh bagimu di Mina? Rasulullah menyatakan, la Mina munahu man sabako. Tidak boleh kata Rasulullah, Mina adalah tempat tinggal orang yang datang terlebih dahulu. Nah, contoh yang masuk dalam kategori barang yang memang secara karakter tidak dapat dimiliki secara individu, sehingga masuk milik umum itu adalah jalan, sungai, laut, danau, dan lain-lain. Dan pengelolaan milik umum ya itu bisa dua. Kalau bisa dimanfaatkan secara langsung, maka bisa oleh individu kemudian mengambil langsung. Kalau perlu proses produksi, maka itu wajib kemudian dikelola oleh negara. Jadi, kalau yang bisa dimanfaatkan langsung, silakan individu dengan tidak memonopoli. Kita boleh memanfaatkan sungai, kita boleh memanfaatkan laut. Maka kalau kita lihat justru apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah, misalnya terkait dengan proyek strategis nasional, yaitu laut kemudian dipagar, justru itu adalah monopoli, itu yang diharamkan. Kenapa? Karena dengan pemagaran laut akhirnya apa? Nelayan tidak bisa mengakses itu. Padahal laut itu masuk dalam kategori milik umum yang bisa dimanfaatkan langsung. Justru ini diserahkan kepada swasta, ya, individu. Ya kan? Dengan dalih proyek strategis nasional lagi. Padahal bukan untuk kepentingan negara itu, gitu kan? Untuk kepentingan oligarki itu kan. Ya. Nah harusnya ya untuk ya barang yang masuk dalam kategori milik umum tadi ya yang tidak bisa dimanfaatkan tidak dikelola langsung oleh negara oleh tidak bisa dimanfaatkan langsung oleh rakyat,
maka wajib dikelola oleh negara dengan salah satu badan yang dikenal nanti dalam Islam itu badan usaha milik umum. Nanti dibedakan antara badan usaha milik umum dengan badan usaha milik negara. Nah, jadi intinya dalam pandangan Islam, tambang atau milik umum itu wajib dikelola oleh negara dengan paradigmanya itu adalah tadi ya, paradigma pengelolaan umum berbasis negara, state based management. Negara sebagai wakil rakyat wajib mengelola sebagai sumber utama APBN, haram menyerahkan penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam milik umum kepada swasta baik lokal apalagi asing. Maka dalam pandangan Islam, pemberian freeport ini haram diserahkan kepada asing, haram juga diserahkan kepada perusahaan lokal. Nah, nanti kita lihat ya kan. Nah, ini tambang Indonesia yang dikapling-kapling. Ya, kalau kita lihat sekarang kehancuran hutan di Indonesia, siapa yang kemudian mengkaplingnya ya salah satunya oligarki. Misalnya sawit itu kan dan tambang ya salah satu yang kemudian mendominasi itu Amerika Serikat dan Cina itu kan. Seperti yang sudah kita bahas tadi itu kan. Nah, lalu bagaimana pengelolaannya menurut sistem ekonomi Islam ya. Jadi peran negara dalam mengelola sumber daya milik umum dalam kasus misalnya saya contoh energi itu kan atau yang kita bahas tambang misalnya ya. Jadi nanti peran negara itu sebagai regulator ya sekaligus juga sebagai pelaku. Jadi bukan hanya sekedar regulator negara dalam pandangan Islam. Maka tambang migas, tambang nikel, tambang batu bara itu kan yang sekarang kemudian dikuasai oleh swasta, haram diberikan kepada swasta, termasuk juga sebenarnya haram ya dikelola oleh ormas gitu kan. Wajib dikelola oleh negara gitu kan. Ya. Nah, apa bentuknya? Bentuknya tadi, ya. Jadi negara membentuk badan-badan di bawah Dewan Pemilikan Umum yang menjadi bagian dari Baitul Mal, ya. Tadus badan tersebut itu adalah badan usaha milik umum, bukan BUMN, ya. Dan juga bukan dengan status perseroan terbatas, ya. Di mana modalnya itu ya dimiliki oleh sebagian masyarakat swasta juga bukan sepenuhnya harus kemudian ya modal itu adalah modal milik umum ya yang diambil dari dana-dana yang dialokasikan oleh negara atau dari dana hasil pengelolaan milik umum tadi. Nah, kegiatan badan usaha milik umum itu riset, eksplorasi, pengelolaan dan distribusi ini sudah kita bahas. Nah, pemanfaatannya kalau kita lihat manajemennya untuk kepentingan rakyat maka diberikan semurah-murahnya bahkan gratis ya. Tapi untuk kepentingan keluar silahkan menjual dengan harga pasar bahkan dengan harga yang tinggi yang hasilnya itu kemudian dikembalikan kepada negara ya untuk dikembalikan kepada pemilik yang sebenarnya yaitu rakyat ya kan. Nah, jadi secara sederhananya untuk kebutuhan dalam negeri tidak boleh berorientasi laba, melainkan orientasinya adalah pelayanan publik. Karena Rasul menyebutkan al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi dan itu adalah tambang itu milik umum, milik rakyat. Maka untuk kepentingan rakyat tidak boleh kemudian berbisnis itu kan dengan rakyat, ya kan? Nah, tapi kalau untuk dijual ke luar negeri ya untuk mengoptimalisasikan penerimaan negara boleh gitu kan berorientasi laba. Nah kalau kita lucu dibalik dulu zaman Megawati itu kan blok tangguh itu kan ke rakyat dijual dengan mahal ke Cina dijual dengan murah jadi terbalik gitu kan. Nah ini saya kira eh, terkait dengan eh, hukumnya itu kan. Jadi kalau kita bicara hukum syara, maka haram sebenarnya ormas juga mengelola tambang. Jadi kalau ormas butuh dana, yaitu wajib kemudian diberikan oleh negara, tidak dalam bentuk mengelola sendiri, gitu kan. Diberikan anggaran dari negara, gitu kan. Ya. Nah yang terakhir, ya bisa jadi ya cuan, gitu kan, hubu dunia, itu. Ya. Jadi mereka kemudian menerima tambang ini ya tadi karena godaan dunia itu kan.
Kenapa? Karena potensi cuan dari tambang ini memang luar biasa. Jadi saya pernah punya data dari batu bara aja gitu kan. Itu setahunnya itu bisa menghasilkan kurang lebih 3.000 triliun ya kan. Itu kan nilai yang luar biasa. Dieksplorasi. Itu baru bahan langsung itu kan. Belum diolah ya dengan istilahnya itu dengan sesuatu yang memiliki value added. Bagaimana kita lihat juga nikel itu kan. Pernah ada heboh juga kan. Bahkan kemarin Menteri Pertahanan dengan emosional dia mengatakan selama kemudian 20 tahun kurang lebih ya tambang Indonesia itu dijarah dirampok oleh para kapitalis asing itu dia bilang nilai itu kurang lebih sampai 18.000 triliun. Nah, ini kan luar biasa itu kan. Nah, sayang ormas Islam itu ya mungkin istilahnya itu motivasinya itu tadi ya. Motivasinya itu juga untuk bersaing mendapatkan cuan ya kan. Nah, sehingga akhirnya kita lihat di awal tahun 2025 itu PBNU sudah mendapat konsesi tambang batu bara itu 26.000 hektar. Nah, terakhir, lalu sebenarnya apa tugas ormas? Tugas ormas itu bukan mengelola tambang. Kalau kita berbicara di dalam Islam, Al-Quran surat Al-Imran yang sering kemudian kita dengar, ya, peran ormas Islam itu bukan mengelola tambang, ya. Tapi peran ormas Islam itu adalah tadi. Di dalam ayat Al-Quran, Allah berfirman, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi peran ormas Islam itu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan mengoreksi penguasa agar mengelola tambang itu sesuai dengan syariat Islam, bukan bersama-sama dengan oligarki, bukan bersama-sama dengan para kapitalis, ikut istilahnya itu keroyokan atau ikut mendapatkan atau mengelola tambang. Cukuplah minta hasilnya aja gitu kan. Dalam bentuk APBN, anggaran itu kan. Tapi tugas utama dari ormas Islam itu adalah mengoreksi penguasa. Bukan malah ikut bersama-sama oligarki ya. Mengambil sesuatu yang sebenarnya itu kan. Pengelolaannya itu harus dilakukan oleh negara. Tidak boleh diserahkan oleh swasta ya, termasuk di dalamnya juga ya ormas tadi. Nah, itu barangkali ya yang bisa saya sampaikan ya eh, pengantar diskusi kita pada kesempatan malam ini ketika kita membahas terkait dengan tambang dan keterlibatan ormas Islam di dalamnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah syukron Ustaz, kita telah dipaparkan, dijelaskan terkait seputar kajian politik ekonomi aktual, para tambang, para elit, ormas Islam. Nah, alhamdulillah kita juga buka sesi diskusinya, tanya jawabnya buat Bapak Ibu yang ingin bertanya, kita kasih kesempatan mau live atau langsung bertanya ke beliau, bisa nanti langsung resen saja tutup poin pertanyaannya. Atau yang memang ingin mengirimkan pertanyaannya ke kolom komentar, bisa juga kirimkan ke kolom komentar pertanyaannya, nanti kita akan mintakan beliau langsung menanggapi. Baik, kami berikan kesempatan buat yang bertanya langsung juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Mangga. wabarakatuh. Iya, saya ingin bertanya Ustadz itu terkait dengan apa ormas-ormas Islam yang menerima eh, bekerja sama gitu ya dalam mengelola tambang. Itu kan mereka ahli agama gitu ya. Apa mereka tidak paham ya tentang eh, bahwa ini haram hukumnya gitu Ustadz? Kayak bingung juga nih. Saya sebagai orang yang baru belajar Islam gitu ya Ustadz. Eh, Mohon maaf saya mualaf Ustaz. Jadi banyak hal Ya. yang saya tidak paham kenapa.
mereka ahli agama gitu. Kenapa mereka bisa seperti itu? Gitu. Apa mereka tidak pernah belajar tentang politik Islam seperti itu, Ustaz? Makasih Ustaz. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Iya, langsung aja ya, Mas Bas Koro. Dewi Baik, Ustaz. Ustaz. Dewi. Iya. Dewi. Oh iya, iya tadi moderator maksudnya ke Oke, Mbak Dewi silakan, tadi, Ustaz. Mbak Dewi. Ya. Jadi eh Mbak Dewi atau Ustazah Dewi, ya. Kalau kita perhatikan, memang eh pengalaman saya ya, dan ini sudah kita bahas di awal pembahasan sistem ekonomi Islam. Jadi ada dua yang sistem Islam ya, yang itu sangat dijauhkan atau kemudian hilangkan ya, dan Barat terus kemudian menggantinya dengan sistem mereka ya, yaitu sistem politik dengan sistem ekonomi. Sehingga ketika bicara tentang sistem politik ya, kalau kita lihat awal ya, dan sekarang juga masih banyak saya kira di beberapa pesantren itu, kalau kita bicara sistem politik mereka itu awam sekali gitu kan. Sehingga ketika mereka bicara tentang sistem politik ya, maka mereka hanya memahami bahwa Islam itu musyawarah gitu kan. Bahkan sebenarnya ironis gitu kan. Misalnya di beberapa kalangan NU yang liberal yang menolak khilafah gitu kan. Tapi mereka itu kalau tarawih itu ya, itu kan selalu menyebut khulafa urasyidin gitu kan. Tapi mereka tidak, seolah-olah apa yang diucapkan tidak ngerti gitu kan. Itu betapa sebenarnya kalau kita bicara terkait dengan politik umat Islam itu betul-betul dijauhkan gitu kan. Sehingga mereka menganggap bahwa Islam itu tidak mengatur politik. Makanya itu kan sekulerisme itu luar biasa dijajakan tadi kalau kita lihat oleh Barat ya, yang akhirnya kemudian mengganti pemikiran-pemikiran umat Islam terkait dengan politik Islam. Sampai ada yang mengatakan bahwa demokrasi itu Islami. Nah, itu kan sangat-sangat konyol sekali gitu kan. Ini menunjukkan ketidakpahaman mereka terkait dengan ya politik Islam itu kan. Nah, begitu juga di bidang ekonomi itu kan. Di bidang ekonomi mereka umat Islam juga ya, itu juga sudah terkoptasi dengan pemikiran ekonomi kapitalis itu kan. Sehingga yang tersisa terkait dengan ekonomi itu ya hanya sekedar zakat ya kan. Padahal kalau kita lihat zakat itu sebenarnya kalau dalam pandangan Islam itu adalah alat untuk mendistribusikan kekayaan, tapi mekanisme itu justru bukan mekanisme non ekonomi. Sorry, bukan mekanisme ekonomi, tapi mekanisme non ekonomi. Nah, jadi memang ya awam, ya walaupun kalau sekarang saya kira mungkin ya kalau di tokoh-tokoh yang sekarang karena sejak gerakan dakwah yang dilakukan oleh ormas Islam yang sekarang BHP-nya dibekukan itu kan suara untuk menyuarakan bahwa Islam mengatur ekonomi, ada tambang itu milik umum itu kan dan sebagainya, sehingga ketika pemerintah kemudian menaikkan BBM sejak masa SBY itu kan, dan rejim sebelumnya kita melakukan demonstrasi, itu akhirnya menyadarkan sebagian tokoh-tokoh umat ya kan, yang menyadari bahwa ternyata Islam itu mengatur tentang masalah ekonomi, termasuk BBM gitu kan. Nah, saya pernah itu kan ketika awal waktu mahasiswa ini untuk menunjukkan tentang awamnya ya, itu tokoh-tokoh ya, tokoh Islam itu kan. Ketika kita melakukan demonstrasi menolak kenaikan BBM, ya kan pada saat itu, mereka itu bertanya itu kan, beberapa tokoh itu kan, kok Anda ormas Islam kok sama seperti orang sosialis teriak-teriak ya bahwa pemerintah tidak boleh menaikkan BBM. Apakah ada BBM syariah gitu kan. Jadi sampai awamnya itu seperti itu gitu kan. Atau dalam politik sering gurauan itu kan, mereka
istilah khalifah itu aneh itu kan. Yang mereka familiar itu khilafiyah atau khofifah bahasanya itu kan. Nah, ini menunjukkan memang ya tidak dipungkir lagi Bu, gitu ya, saudara, bahwa ya di tokoh-tokoh umat sebagian ya itu awam terhadap ekonomi Islam gitu kan. Maka mereka ada yang mengatakan bahwa ekonomi Islam itu sama dengan ekonomi kapitalis minus riba plus zakat. Saya ngajar ekonomi Islam itu kan. Dan saya pernah baca buku dan itu kemudian disampaikan oleh, mohon maaf itu kan, oleh mereka pemberi materi TOT tentang ekonomi Islam. Sampai dia mengambil kesimpulan bahwa ekonomi Islam itu adalah, tadi ada yang berpendapat bahwa ekonomi kapitalis minus riba dan zakat, ya kan, plus zakat. Ya kan. Atau ada juga yang berpendapat bahwa ekonomi Islam itu adalah ya mengambil kebaikan dari sistem ekonomi kapitalis ya, mengambil juga kebaikan dari sistem ekonomi sosialis. Jadi ekonomi Islam itu campuran antara ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis. Dan itu ada di tokoh-tokoh Islam pendapat seperti itu. Ya. Nah artinya memang ya saya katakan secara umum ya bahwa mereka yang mungkin beberapa ada yang tahu itu kan ya kalau kalau bahasa ini kan biasanya kan kalau sebagian tidak tahu yang tahu kadang-kadang tadi hubu dunia kepentingan politik kepentingan perutnya gitu kan kepentingan kelompoknya itu yang sering muncul itu kan ya akhirnya tadi ya mereka kemudian bungkam mereka kemudian diam akhirnya ikut kemudian menikmati apalagi ditambah lagi dengan kaidah maslahat tadi ya ya daripada kan ini kan bisa biasanya gini kan daripada ya tambang itu kemudian dinikmati atau dikelola oleh oligarki mending sama kita nah jadi solusinya tadi sesuatu yang haram bukan kemudian istilahnya itu ya karena pragmatis dan pola pikirnya Mas Lati sesuatu yang haram bukan kemudian dihilangkan malah justru ikut terlibat keharaman itu kan kalau kita tidak ngambil nanti habis sama oligarki justru harusnya itu kan peran ormas Islam itu mendorong negara agar ya tambang-tambang yang dikuasai oleh swasta itu diambil alih oleh negara ya nah hasilnya diberikan kepada rakyat termasuk diberikan kepada ormas bukan ormasnya yang dilibatkan mengelola tambang seperti oligarki jadi kalau saya lihat seperti itu kan. Ya. Saya sekarang punya program itu kan di Jawa Barat gitu kan. Itu ya bersilahwah ke para pimpinan-pimpinan pesantren, para kiai ya, kalangan NU struktural kultural lah bahasa ini dan dengan teman saya juga salah seorang pimpinan pesantren yang sadar, beliau mengatakan gini gitu kan. Jadi kalau kalau para kiai, para ulama, pimpinan pesantren, kalau sanad bahasa Arab, sanad fikih, ibadah itu sanad hadis, insya Allah itu masing-masing sudah punya. Yang saya yakin kata teman saya yang pimpinan pesantren itu, yang belum ada itu di pesantren itu sanad politik. Nah, akhirnya kita mengajarkan tadi politik Islam itu seperti apa itu kan. Ya termasuk di dalamnya politik dalam mengelola sumber daya alam. Jadi itu ya Bu ya yang saya pahami memang sebagian banyak yang masih awam, jangankan di kalangan masyarakat umum ya. Saya ketika berinteraksi dengan mereka yang katanya ya disebut dengan pakar ekonomi Islam pun ternyata tadi pernyataannya bahwa ekonomi Islam itu adalah ya ekonomi kapitalis minus riba plus zakat. Ya, saya pernah diundang di kementerian jadi kan untuk ikut diskusi pengembangan ekonomi Islam. Yang mengundang itu Kementerian Pariwisata. Ternyata yang disebut dengan ekonomi Islam itu mengembangkan bagaimana pariwisata yang Islami. Nah, itu kan. Kemudian saya tanya kan, kenapa sih kok ketika berbicara terkait dengan ekonomi Islam itu hanya dibatasi dengan lembaga keuangan dan sekarang baru meluas sedikit pariwisata yang Islami. Kenapa sih nggak berpikir bahwa Islam itu kan mengatur APBN? Nah, bagaimana harusnya itu justru APBN menurut Islam. Nah ini ternyata nggak sampai ke sana gitu kan. Itu ya barangkali ya, wallahu alam. Ya, alhamdulillah, syukran Tan.
Ya, alhamdulillah kita beralih ke kolom komentar Ustadz. Sudah ada 5 pertanyaan langsung nih Ustadz yang masuk. Nah, ini kita mulai dari awal. Ibu Rosi. Ustadz, apakah larangan pemerintah semacam ini ada dilakukan juga di negara asing? Jadi Indonesia ini lebih liberal dibandingkan negara liberal. Ya, jadi eh kalau kita perhatikan, saya pernah membuat tulisan ya dulu yang ditulis di media lokal, ya kan, media lokal, ya kan, di Jawa Barat, ya kan, Pikiran Rakyat, menulis terkait dengan ya judulnya itu persis seperti yang Ibu bagian tadi, Indonesia itu lebih liberal dibandingkan dengan negara liberal. Nah, pada saat itu ada eh, perusahaan tambang ya di Amerika itu kan, yang itu sedang dihadapkan pada kesulitan keuangan. Nah, kemudian akan diserahkan ke swasta gitu kan. Ke asing gitu kan. Artinya mau dibeli oleh perusahaan luar luar Amerika. Tapi apa kata DPR-nya? Jangan sampai itu kemudian dikuasai oleh asing gitu kan. Nah, jadi mereka sendiri tidak menginginkan, ya kan, sumber daya alam mereka itu kemudian dikuasai oleh asing. Sementara Indonesia justru malah, ya itu betul kata Ibu ya, lebih liberal dibandingkan dengan negara liberal sekalipun, ya kan. Jadi walaupun kalau kalau kita lihat paradigma pengelolaan swastanya sama, tapi mereka itu ya sebenarnya masih ada istilahnya itu untuk hal-hal yang strategis itu mereka masih pertahankan. Tadi itu kan, kalau nggak salah perusahaan minyak lah, migas di Amerika Serikat itu, dia bilang industri-industri strategis di mereka itu masih dikuasai oleh negara, ya. Walaupun ada keterlibatan swasta, tapi negara masih dominan, ya kan. Tapi di kita kan semuanya itu kan, sampai bandara itu diserahkan ya ke swasta itu kan. Bandara itu kan salah satu tempat strategis keluar masuknya warga negara, ya kan. Itu boleh juga kemudian dibuka sepenuhnya ya untuk investasi asing. Gitu. Jadi undang-undang Omnibus Law itu kan, undang-undang Cipta Kerja, walaupun kalau saya Cipta Investasi itu kan. Nah, itu sebenarnya semakin membuktikan bahwa Indonesia itu lebih liberal dibandingkan dengan negara liberal sekalipun, gitu kan. Nah, walaupun ya sama sebenarnya. Ya, kalau kita lihat kemarin saya ditanya misalnya ketika eh, wawancara khusus di Royal TV itu, apakah negara kapitalis itu ya itu mereka kok eh tidak mengeksploitasi hutan atau tambang gitu kan? Atau lingkungan mereka itu asri itu kan sekarang masih terjaga. Saya bilang ya karena mereka itu mengeksploitasi, merusak dulu atau menjarah dulu di negara-negara berkembang. Kalau mungkin juga di negara-negara sudah berkembang sudah habis ya, menurut saya juga para kapitalis mereka juga akan bersaing di antara mereka sendiri. Tapi karena sekarang itu masih banyak kemudian di negara-negara berkembang ya, yang bisa mereka kemudian rampok ya, mereka jarah gitu kan, mereka kemudian masih menjaga ya lingkungan atau kelestarian alam di negaranya itu kan. Makanya mereka kan untuk menunjukkan bahwa mereka itu peduli ya, mereka kan teriak ketika ada terjadi kerusakan-kerusakan lingkungan di negara-negara berkembang itu kan. Padahal yang melakukan kerusakan mereka. Kalau bahasa saya maling teriak maling gitu kan. Supaya apa? Supaya mereka tidak dituduh sebagai pelaku kerusakan. Padahal justru prinsip atau pelakunya kan mereka. Coba kita lihat tambang-tambang yang melakukan kerusakan di Indonesia itu kan walaupun ada juga perusahaan dalam negeri, rata-rata itu kan juga kolaborasinya dengan asing. Freeport, kemudian juga nikel dan yang lainnya itu kan Amerika, nikel Cina itu kan. Ya.
Sehingga mereka merusak di Indonesia gitu kan. Hampir semua negara saya kira ya, negara agresor dulu penjajah itu punya ya kan eh, konsesi tambang di Indonesia itu kan. Ada Inggris, Jepang, Amerika itu kan, Cina sekarang yang mulai mendominasi. Jadi akhirnya tadi ya, memang betul seperti yang Ibu katakan tadi, Indonesia itu lebih liberal dibandingkan dengan negara liberal. Kenapa? Karena ya tadi aja misalnya ya di negara-negara kapitalis itu mereka ada batas-batasnya untuk asing menguasai eh, proyek-proyek strategis. Tapi di Indonesia semuanya itu kemudian diperbolehkan. Itu ya barangkali ya. Ya, syukron Ustadz, terima kasih. Berikutnya pertanyaan dari Ibu Lala, Ustadz. Mengapa para sahabat dulu tidak melarang kota dakwah menambang emas atau perak yang dijadikan mata uang, Ustadz? Ya, kalau kita lihat harus dilihat tadi kan, tambang emas dan perak itu kalau depositnya kecil itu milik individu, boleh dimiliki individu ya. Kalau depositnya besar, itu milik umum yang wajib dikelola oleh negara. Nah, yang kemudian mungkin para sahabat yang mengambil itu yang kecil-kecil ya kan. Ya, misalnya yang di sungai gitu kan. Nah, memang kalau kita bicara terkait dengan memang ini ya, kalau saya melihat nanti definisi banyak itu apa? Definisi banyak itu ya, kalau kita lihat nanti memang yang menentukan itu adalah khalifah, ijtihad khalifah tapi definisi banyak itu ya bisa lah, artinya ya ya cadangan itu banyak gitu kan. Ya, ya. Jadi kalau kecil-kecil baru kemudian bisa dimiliki oleh individu. Kalau dalam bahasa tadi itu kan al-ma'u al-idu, seperti air mengalir. Jadi cadangan itu banyak. Nah, yang ditambang oleh para sahabat ya, ya menambang emas itu yang kecil-kecil itu kan. Yang tadi itu kan. Dan juga tetap juga mereka memperhatikan juga ke istilahnya itu tidak merusak lingkungan ya kan. Jadi eh, melihat dari hadis tadi ya terkait dengan tambang garam tadi yang diberikan oleh Rasulullah awalnya kepada Bilal ya, tapi kemudian diambil lagi. Nah, jadi tambang-tambang yang kemudian juga emas pada masa sahabat pun yang kecil-kecil tadi gitu kan. Kenapa? Karena tadi tambang kalau depositnya sedikit, ya kecil ya, maka itu masuk dalam kategori milik individu. Boleh individu kemudian mengambil eh, nyah gitu kan. Sementara kalau depositnya besar, nah baru gitu kan. Misalnya kalau ada tambang emas gitu kan di sungai-sungai gitu kan, ya bolehlah gitu kan kita ngambil gitu kan dengan peralatan sederhana itu kan. Tapi kalau sudah merusak ya lingkungan, jelas juga akan dilarang itu kan. Ya, itu ya barangkali wallahu alam. Gitu kan. Ya, baik. Terima kasih, Ustadz. Semoga terjawab, Ibu Lala. Berikutnya dari akun Siar Malam Channel, Ustadz Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seberapa besar potensi kekayaan yang bisa diperoleh oleh ormas-ormas dari tambang diberikan oleh rezim Jokowi? Kedua, benarkah tambang diberikan rezim Jokowi sebelumnya itu memang menguntungkan, Ustaz? Yang ketiga, jika memang menguntungkan, jadi profitnya untuk ormas tersebut, bisakah kita lantang bersuara karena tidak kebagian tambang dari pemerintah, Ustaz? Ya, cukup, Ustaz. Ya, jadi ini yang kelewat ya yang Umi Pati ya dari titipan dulu ya. Jadi kalau kita lihat ya memang kita perlu data detail lah ya. Kalau yang saya tonjolkan tadi kan yang sudah didapatkan oleh eh, Muhammadiyah gitu kan. Muhammadiyah NU
NU sudah mendapatkan di awal tahun 2005 itu 26.000 hektar, ya kan. Itu tambang yang diberikan oleh ini ya, oleh berarti kan 2005 sudah masuk periodenya SBY itu kan. Itu kan kelanjutan itu kan. Nah, kalau bicara terkait dengan eh pertanyaan kedua. Jadi pertanyaan pertama, seberapa besar potensi kekayaan yang bisa diperoleh oleh ormas-ormas yang jelas nggak akan sebesar yang dikuasai oleh oligarki gitu kan. Jadi ya mereka kan hanya ya sisa-sisa lah, bahkan mungkin juga sisa Rutmin itu kan kalau kita lihat kan ada eh, tambang-tambang yang misalnya sekarang oleh swasta itu kan oleh perusahaan-perusahaan swasta dihentikan sebagian kemudian diberikan kepada ormas ya. Ya tapi untuk ormas saya kira ya tadi itu kan mungkin ya besar itu kan 26 hektar misalnya itu kan tadi kepada NU itu kan cukup cukup besar untuk ukuran ormas. Tapi hasilnya kalau dibandingkan dengan yang dikuasai oleh oligarki saya kira sangat jauh gitu kan. Jangankan ormas itu kan kita lihat ya dalam konteks migas atau yang lainnya batu bara itu negaranya aja cuma sedikit kok menguasai hampir batu bara itu mendekati 90% itu dikuasai oleh swasta. Nah dari situ kemudian diberikanlah sebagian mungkin kepada ormas itu kan. Nikel misalnya itu kan sama itu kan didominasi oleh swasta. Jadi kalau saya lihat mereka ormas-ormas itu nggak akan ya, nggak akan melampaui apa yang kemudian didapatkan oleh para oligarki. Gitu kan. Nah, kalau kita yang kedua pertanyaan udah benarkah tambang diberikan rejim Jokowi sebelum itu yang menguntungkan? Ya belum tentu. Tadi bisa jadi jebakan tadi itu kan. Bahwa ada yang mereka dapatkan itu pasti itu kan. Tapi kerusakannya bisa jadi itu kan. Ya. Karena kalau kita perhatikan ya tadi ya dari contoh yang saya baca itu biasanya tambang yang diberikan kepada ormas itu adalah tambang-tambang sisa. Mungkin ada yang baru ya belum dengar kan. Tambang yang sekarang dikuasai oleh swasta misalnya sebagian diberikan ke ormas. Nah bisa jadi tadi memang masih ada kemudian hasil yang didapatkan. Tapi kerusakan terkait dengan sumber daya alamnya, kerusakan terkait dengan lingkungannya, itu bisa jadi akhirnya ditembelkan atau ditimpakan kepada ormas tersebut. Ini yang kadang-kadang nggak dipikirkan, ya kan? Itu ya. Jadi ya kalau secara materi mungkin ya mereka mendapatkan. Makanya tadi kan sampai terjadi ributan di ormas ini kan ormas PBNU itu kan karena ada uang yang mereka dapatkan itu kan. Bahwa kerusakannya itu kan bukan kerusakan yang dirasakan oleh ormas ya kan. Kerusakan itu kerusakan yang dirasakan oleh masyarakat, oleh rakyat. Sama seperti tambang yang dilakukan oleh oligarki. Mereka untung, yang dirugikan rakyat. Mereka enggak rugi. Uang mereka kemudian menjarah gitu kan. Mereka senantiasa diuntungkan ya kan. Nah mungkin ormas Islam juga dapat keuntungan itu. Tapi kerusakan yang terjadi ya sama ya. Yang menimpa yang merasakan itu rakyat. Kalau mau bicara terkait dengan untung rugi dalam perspektif globalnya ya jelas kemungkinan sih ya rakyat ya yang dirugikan ya ya ormas Islam juga kalau dihitung dengan kerugian secara keseluruhan akhirnya rugi. Cuman kan yang rugi keseluruhan kan menanggung negara dan rakyat ya yang menikmati ormas. Itu saya lihat ya kan. Nah, eh, kita sebenarnya bukan bukan masalah pertanyaan katanya jika memang menguntungkan jadi profit, kita bukan masalah lantang bersuara karena tidak kebagian, enggak itu kan. Karena kita jelaskan tadi haram ya kan secara hukum cara tadi haram swasta itu mengelola langsung tambang gitu kan. Baik ormas Islam sama ormas Islam maupun juga oligarki sama-sama haramnya. Dalam pandangan Islam, tambang itu harus kemudian dikuasai oleh maaf, dikelola oleh negara sebagai wakil dari umat karena itu masuk dalam kategori milik umum. Jadi kalaupun kita teriak itu bukan karena enggak kebagian itu kan. Tapi karena kita
melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu kan. Itu ya barangkali wallahu alam gitu kan. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Berikutnya dari Ummu Fatih. Ada dua pertanyaan Ustadz. Yang pertama izin bertanya Ustadz, apakah selain Ormas NU dan Muhammadiyah, ada ormas lain yang mendapatkan jatah tambang atau kucuran dari dana dari pemerintah Ustadz? Ini sepertinya sudah terjawab Ustadz. Yang kedua, apakah semua yang bernaung pada ormas-ormas yang mendukung pemerintah tersebut oleh karena mendapatkan manfaat dari tambang dan lain-lain, dari tokoh-tokohnya sampai ke masyarakat awam diharuskan untuk membungkam terhadap kebijakan yang tidak pro rakyat? Syukron Ustadz penjelasannya. Ya, yang pertama ya saya kira bukan hanya NU Muhammadiyah ya. Ya, mungkin bertahap lah. Kan semua ormas, terutama yang kalau kita lihat kan di berita Persis juga mau gitu kan. Kemudian Muhammadiyah yang kaya juga ternyata akhirnya mau, NU apalagi kan sejak awal kan itu mereka sudah koar-koar gitu kan. Tidak ada lagi pertimbangan apapun ya kan. Kalau Muhammadiyah kan awalnya masih mikir-mikir gitu kan. Tapi ternyata menerima juga gitu kan. Nah, bahkan sekarang itu ormas-ormas keagamaan yang lainnya pun juga ikut menuntut, ya kan, hak itu gitu kan. Dan saya kira mereka juga akan kena dapat lah, walaupun mungkin bahasanya bisa jadi proporsional lah, sesuai dengan besar kecilnya ormasnya itu kan. Nah itu yang pertama itu kan. Jadi dan kalau kita lihat bukan hanya tambang, kalau kita bicara tadi kucuran dana dari pemerintah. Jadi kalau kita lihat ya dana APBD itu ada alokasi untuk ormas gitu kan. Jadi misalnya itu kan salah satu kriteria gini kan ketika dulu Hizbut Tahrir Indonesia dibekukan ya. Mereka bingung juga sebenarnya karena salah satu yang membedakan yang berbadan hukum dengan tidak berbadan hukum itu adalah eh, bahwa kalau organisasi itu tidak berbadan hukum, maka dia tidak mendapatkan dana dari pemerintah, APBD maupun APBN, ya kan. Sementara Hizbut Tahrir walaupun pada saat itu berbadan hukum nggak pernah menerima itu kan dana dari APBD maupun APBN, ya kan. Maka ketika dicabut sebenarnya tidak memberikan dampak gitu kan. Maka yang dikembangkan oleh mereka itu bukan pencabutan BHP kan. Kenapa? Karena kalau hanya sekedar disebut BHP secara legal masih bisa bergerak karena banyak organisasi-organisasi yang tidak punya BHP itu kan. Cuman yang membedakan mereka punya BHP dan tidak itu kalau yang punya BHP mereka punya alokasi anggaran dari Pemda gitu kan atau dari APBN gitu kan. Nah, nah sekarang ditambah lagi dengan tambang gitu kan. Jadi memang semua ormas yang tercatat di istilahnya itu Kesbang Pol itu dapat jatah dari APBD karena ada alokasi itu kan yang besarnya ada proporsional lah dengan sesuai dengan besar kecilnya ormas itu kan itu yang pertama itu kan. Nah, apakah semua yang bernaung pada ormas yang mendukung pemerintah tersebut oleh karena mendapat manfaat ini ya saya kira tadi itu kan ya kita kalau kalau bicara terkait dengan apakah mereka bungkam atau tidak kan faktanya kan sudah jelas itu kan. Jadi dari beberapa orang yang sebelum tambang ya, sebelum tambang itu diberikan kepada ormas gitu kan atau ormas sebelum diberi konsesi tambang dengan poin yang pertama tadi anggaran dari APBD aja ya beberapa tokoh yang saya kontak itu mengatakan ya kita itu akhirnya balelo lidah kita itu keluh untuk mengkritik pemerintah kenapa ya karena kita dapat APBD APBN dari pemerintah itu kan sehingga kalau kalau kemudian kita ngeritik nanti dipotong ancamannya itu kan. Nah, jadi akhirnya apa? Akhirnya ya tadi tidak berani untuk mengatakan lantang. Walaupun kan janjinya tadi kan kalau kita lihat di media tadi NU maupun Muhammadiyah tetap kita akan kritis terhadap pemerintah walaupun kita dapat konsesi tambang. Tapi faktanya kan mana itu kan? Justru kebanyakan ormas-ormas Islam itu kan menjadi stempel atas kebijakan pemerintah, ya kan? Beberapa itu kan, ya. Walaupun tidak semua itu kan.
Nah, cuman kalau menurut saya harus kita pisahkan antara individu dengan ormasnya. Mungkin ormasnya clue secara ormas, tapi secara individu saya kira ada orang-orang yang tetap kritis gitu kan. Yang memang dasarnya tadi dorongan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi ada juga yang kritis mungkin karena nggak kebagian tadi seperti yang tadi itu kan. Bisa jadi itu kan ada yang kritis itu karena tidak kebagian. Tapi tidak sedikit juga insya Allah ada orang yang mukhlis yang memang betul-betul mengkritik karena dasarnya itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar itu kan. Karena tidak semua lah itu kan di ormas-ormas tadi ya mereka yang istilahnya itu hubu dunia itu kan. Ya banyaklah orang-orang yang insya Allah di berbagai ormas yang ada itu adalah selalu orang-orang yang hanif yang mereka senantiasa eh, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar karena dorongan akidah secara individu ya. Saya kira insya Allah akan ada gitu kan. Itu ya barangkali. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah semoga terjawab. Umu Fatih. Terakhir ini Ustadz, sepertinya ada pertanyaan lagi dari Pak Budi. Umat sudah percaya ormas Islam, lalu bagaimana Ustadz? Toh juga menguntungkan juga Ustadz. Ya inilah tugas kita ya. Tugas kita untuk menjadikan Islam itu sebagai acuan, bukan ormasnya itu kan. Jadi pemikiran Islam itu harus kemudian menjadi acuan, halal dan haram itu harus menjadi acuan. Ya, pada akhirnya kan kita harus melakukan upaya yang disebut dengan siraul fikr ya. Jadi artinya kita itu berpacu di tengah-tengah umat mendakwahkan ya terkait dengan ya hukum syara ini ya terkait dengan Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan ya terutama tadi yang paling penting itu adalah mewujudkan kesadaran politik umat ya kan. Karena kalau 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 kemudian apa istilahnya itu tidak ada kesadaran politik ya memang sulit ya kan. Tapi insya Allah lah itu kan. Walaupun tidak mensyaratkan semua karena pada akhirnya keyakinan kita ya kebenaran itu pasti akan dimenangkan oleh Allah gitu kan. Jadi nanti kita lihat kan faktanya kalau kita lihat kan yang harus kemudian kita lihat ya memang eh, ormas-ormas yang secara ormasnya ya yang mendapatkan kucuran dana dari pemerintah konsesi tambang itu keluh. Tapi saya kira insya Allah individu-individunya masih ada yang kemudian memprotes itu gitu kan. Memprotes dengan dorongan amar ma'ruf nahi mungkar itu yang saya katakan tadi ya. Mungkin ya secara umum ya mereka nggak peduli lah gitu kan. Atau ini istilahnya itu jumud ya kan percaya itu kan. Tapi saya kira masih banyak. Insya Allah ladang kita ya istilahnya itu eh, lahan dakwah kita justru di situ untuk terus kita melakukan pergolakan pemikiran mengajak mereka untuk menjadikan hukum syara ini sebagai standar dalam setiap aktivitas yang lakukan, bukan lagi melihat manfaat. Dan memang tadi betul juga di satu sisi, tantangan terbesar hari ini itu adalah umat melihatnya itu segala sesuatu didasarkan kepada manfaat, bukan lagi kemudian didasarkan kepada halal dan haram. Inilah yang menurut saya harus kita rubah di tengah-tengah masyarakat. Makanya kan konteks perubahan kita yang harus dakwah yang kita lakukan itu kan perubahan terhadap masyarakat, bukan perubahan individu. Perubahan terhadap masyarakat itu apa yang dirubah? Tiga itu kan, pemikiran, perasaan, dan aturan. Nah, jadi nanti kita rubah umat ya. Ya tentu mayoritas umat lah, tidak harus semua itu kan. Sehingga kalau kita bicara terkait dengan pemikiran, perasaan, dan aturan, pemikiran itu kan tadi kan. Pemikiran itu harus kemudian landasannya itu adalah tadi Islam itu kan. Perasaan itu ridho dan tidaknya itu juga dengan syariat Islam. Aturan juga harus mereka itu mengikuti aturan Islam. Nah, itu saya kira tugas-tugas kita itu kan. Untuk menyadarkan umat
menyadarkan masyarakat agar meninggalkan, nah kalau dalam bahasa konteks fiqh dakwah itu makoyis ya, mafahim ya, dari makoyis mafahim eh, dan konaah kapitalis, artinya mafahim pemahaman makoyis standar konaah keridoan, dari keridoan yang dasarnya kapitalis menjadi kepada dari mafahim makoyis dan konaahnya ala kapitalis harus kita rubah gitu kan, ke mafahim pemahaman makoyis standar dan konaah ridho dan tidaknya itu kepada aturan Islam. Dan ini tugas berat kita itu kan, tapi insya Allah gitu kan, dengan dakwah yang terus kita lakukan ya, eh, insya Allah pertolongan Allah itu kemudian akan segera ya diberikan gitu kan. Tugas kita itu kan hanya berupaya aja ya, berupaya berdakwah menyadarkan, sementara hasilnya ya tentu kita, Allah sudah menjanjikan dengan kemenangan itu, tinggal kapan aja, tinggal waktunya aja yang kita nggak tahu gitu. Itu ya barangkali wallahu alam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Baik Ustadz, barangkali ada closing statement. Iya, intinya kembali ke topik kita bahwa eh, ormas Islam itu haram ya. Mengelola tambang ya itu adalah kewajiban negara karena masuk dalam kategori milik umum ya. Termasuk juga ya oligarki ya. Termasuk juga para kapitalis, haram mereka mengelola milik umum, yang wajib mengelola milik umum itu adalah negara. Maka yang harus dilakukan oleh negara sebenarnya bukan ya malah mencari dukungan dari ormas Islam ya, dengan menyerahkan sebagian tambang pada mereka. Justru yang harus dilakukan oleh negara itu ya, agar dapat keberkahan, yaitu tadi mengelola sumber daya alam yang masuk dalam kategori milik umum itu oleh negara. Cuman kan tadi negara yang mau melaksanakan sistem seperti itu adalah negara yang didasarkan kepada syariat Islam. Maka berarti kalau kita ingin negaranya melakukan itu ya, ya harus negaranya itu melaksanakan syariat Islam. Itu kepada kaitannya dengan negara. Yang kedua kaitannya dengan ormas tadi. Tugas ormas Islam itu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar gitu kan. Nah, salah satunya itu adalah mengkoreksi kesalahan penguasa yang melakukan liberalisasi, swastanisasi pengelolaan sumber daya alam, bukan malah terlibat dalam kemaksiatan. Itu ya barangkali. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, syukron Tat